Jalla yang Maha Sempurna. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini di hari Selasa, insyaallah kita akan melaksanakan rangkaian city tour kita di kota Makkah Al-Mukarramah, ya, di antara tempat yang biasa dikunjungi oleh para jemaah haji dan para jemaah umrah. Ya, kemudian lokasi haji Arafah, Musdalifah, Mina, dan yang terakhir adalah Gua Hira atau Jabal Nur, ya. Insyaallah selama perjalanan kita akan mendengar cerita dari Ustaz Adam, ya. Semoga Allah mudahkan kita. Seperti biasa sebelum kita berangkat, mari kita berdoa, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan kita Allah mudahkan kita dan Allah jaga kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dari para jemaah, para tetamu Allah, Diyufullah wa Diyufur Rahman, alhamdulillah di pagi hari ini insyaallah kita akan mengunjungi Gua Tur, ya. Insyaallah nanti kita sholat turun nantinya di sana, ya. Nanti kita akan mendengarkan, ya, cerita, ya, sejarah, ya, perjuangan Rasulullah SAW tatkala beliau berhijrah, ya, ke kota Madinah. Insyaallah disampaikan oleh Ustaz Adam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Insyaallah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum. Alhamdulillah, sebelumnya kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita telah menyelesaikan rangkaian ibadah umrah, ya, di hari kedatangan kita waktu kemarin atau kemarin lusa. Dan ini semua adalah hari واقف هنا جاب دكتور هنا ولا واقف هنا ايوه ya. Alhamdulillah kita tadi sudah selesaikan, ya. Pada lusa lalu kita telah menyelesaikan ibadah umrah kita, dan insyaallah pada hari ini kita melakukan sebuah city tour, jalan-jalan, namun tentu bukan jalan-jalan yang kosong dan hampa, bukan hanya sekedar wisata saja, tapi kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas wisata kita. Amin. Karena tujuan kita untuk berwisata ini, jalan-jalan ini, tujuannya untuk menaikkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh, bisa Ustaz jalan-jalan menaikkan keimanan? Bisa. Karena ada maksud dari jalan-jalannya kita, dari rihlahnya kita, dari ziarahnya kita. Jemaah sekalian semoga dirahmati dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang tadi, ya, city tour, Gua Tur dan segala macamnya, maka kurang lebihnya kita harus kenal dulu nih bagaimana kota Makkah itu. Kok bisa ada yang namanya kota Makkah, gitu ya? Yeah. Kok bisa ada yang namanya kota Makkah? Berbicara tentang kota Makkah, wah, sejarahnya panjang sekali. Bahkan kota Makkah ini bisa dikatakan bahwa lembah ini tuh sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Makkah." Sesungguhnya rumah atau bait yang pertama kali Allah letakkan bagi manusia adalah di Makkah. Di Makkah. Yang dimaksud adalah Ka'bah, ya. Ini tempat yang pertama kali Allah letakkan di muka bumi bagi manusia. Mubarakan wa hudan lil alamin.
sebagai bentuk berkah ya bagi manusia. Masya Allah, ini awal sejarah dari kota Makkah. Bagaimana dalam sebuah riwayat Israiliyat, ketika Qabil dan Habil, ketika siapa yang bunuh siapa, Qabil atau Habil? Qabil ya. Qabil membunuh Habil. Nabi Adam alaihissalam tidak bersama dengan keluarganya, tapi Nabi Adam dan putranya Ismail. Ternyata di tengah kebahagiaan yang begitu besar, di tengah kondisi yang sangat amat mengharukan, Allah di umur yang sangat tua, Allah berikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini juga renungan buat kita, bahwa anak-anak kita itu, meskipun saya belum punya anak gitu ya, dan belum nikah juga gitu, tapi Masya Allah, anak-anak kita itu adalah ujian Bapak Ibu sekalian. Lihatlah bagaimana ya Allah, berapa banyak orang yang belum berangkat haji dan umrah mampu, cuman karena apa? Nantilah anaknya masih kecil gitu ya, nantilah masih kecil, Insya Allah nanti kalau udah gede-gede, ternyata tahun depannya lahiran lagi, ada nggak jadi berangkat. Insya Allah ini ujian jamaah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail masih nyusul sama ibunya, Hajar masih menyusul Ismail kecil, tandus, sangat amat tandus, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada buah-buahan, hanya ada sebuah pohon yang disebut sebagai Doha. Makanya kalau kita ke negeri Doha itu kan, atau itu kota Doha itu lambangnya pohon, naungan. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail kecil di situ, ditinggalkannya dengan perbekalan yang terbatas. Ketika sudah waktunya pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan meninggalkan keduanya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan meninggalkan keduanya, Hajar melihat gelagat Nabi Ibrahim, maka dikejar. Istri mana jemaah yang tidak memiliki rasa khawatir? Bayangkan, mau ditinggal sama suaminya, ditinggalkan dengan seorang anak bayi yang sangat kecil waktu itu, dengan perbekalan yang terbatas di tempat antah berantah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada air, tanah yang gersang. Maka Hajar mengejar Ibrahim, Hajar mengejar Nabi Ibrahim. Maka Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, kepada siapa yang kau titipkan kami? Nabi Ibrahim tidak menoleh. Nabi Ibrahim tetap berjalan, maju ke depan. Nabi Ibrahim terus maju ke depan tanpa menoleh ke belakang. Maka Hajar bertanya lagi. Ini buat tur ya? Iya. Insyaallah ini buat tur. Kita akan berhenti di depan, mungkin cari parkir dulu ya. Baik. Wasur tuh. Nanti gua hiro di terakhir. Ini apa nih? Ini gua tur tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Kita tunda dulu pembahasan Makkah ya. Kita pindah ke tentang pembahasan Gua tur ini jemaah sekalian, ikon perjuangan baginda Nabi SAW. Ikon perjuangan baginda Nabi SAW dalam berdakwah. Ketika Nabi SAW sudah dimusuhi oleh kaumnya, dan desakan dari kaumnya semakin keras, maka Nabi Muhammad. Sekarang kita mau ke Jabal Sur. Apa Ustaz ini? Jabal Sur. Jabal Sur. Nah, hari ini kita mau tur wisata atasnya. Jabal Sur. Jabal Sur ini tempat. Jabal Sur ini nanti kita jelaskan. Ya. Ini tempat
ketika Nabi SAW bersembunyi di Hijrah. Ada tempatnya kan? Satu ini kita gak mungkin naik ke atas. Ini bukan Gua Hiro bukan? Bukan, beda lagi. Ini Jabal Sur. Buat tuh tempat Nabi bersembunyi nanti. Oh iya iya. Oh dia yang itu ya. Yang kalau yang sendiri itu. Beda itu di Hijrah. Oh iya. Lalu saya kita tempat itu. Ya, di atas ini kan Gua Sur ya. Iya, yang ini. Ini. Ya, yang paling tinggi. Oke. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berikan orang kafir ketika Nabi mau berangkat hijrah. Ketika Nabi mau berangkat hijrah, kan ada cerita tuh. Kita kumpul dulu. Apa ya? Bukan. Di balik sini. Ini gua Jabal Sur, tempat Nabi hijrah. Baik, pertama kita sebentar ya, sebelum kita ambil gambar, kita sedikit tentang waktu ini ya. Singkatnya aja ya, singkatnya saja karena sudah panas nih, Masya Allah. Ya. Intinya gini Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW dari Makkah harusnya ke Madinah langsung. Karena Ya. Nabi kan mau hijrah ke Madinah. Tapi Nabi itu orang yang cerdas. Sehingga Nabi SAW itu akhirnya berusaha membuat taktik. Nabi SAW itu, misalnya ini Makkah, ini Madinah. Nabi nggak langsung ke sini. Karena Nabi tahu kalau langsung ke Madinah pasti dikejar langsung. Ya. Maka Nabi mundur ke belakang, ke Gua Tur. Ini yang di belakang kita. Di Gua Tur ini Nabi sembunyi kurang lebih selama 3 hari. Nabi sembunyi di sini. Allah, perjuangan itu keluarganya Abu Bakar radhiyallahu an habis-habisan menjaga dan mengkondisikan. Nabi SAW mengkondisikan. Abu Bakar mengkondisikan supaya Nabi SAW bisa selamat dalam hijrah. Maka Nabi SAW bersembunyi di sini. Banyak riwayat yang masih diperselisihkan sama para ulama. Contohnya, katanya ketika di Gua Tur ini banyak lubang. Abu Bakar berusaha menutup lubang tersebut. Ada yang pakai kaki, terus disengat ular. Oh yang itu disengat ya. kalajengking, Iya. sampai menangis. Namun riwayat ini diperselisihkan, sehingga kayaknya nggak perlu kita ceritakan. Ya. Kemudian ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu dan Abu Bakar kan datang tuh, musuh-musuh kaum kafir Quraisy datang. Abu Bakar dan Nabi SAW berada di bawah. Terus katanya ada laba-laba. Terus katanya ada apa? Sarang burung. Nah ini hadis juga diperselisihkan. Doib ya. Diperselisihkan sehingga nggak kita pakai. Ya, karena ini. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, mukjizat dari Allah. Itu kalau orang-orang kafir Quraisy melihat ke bawah gini, kelihatan Nabi sama Abu Bakar. Tapi Allah jadikan mereka nggak melihat. Abu Bakar sudah bilang, ya Rasulullah, ini kalau mereka nunduk pasti kelihatan kita. Nabi bilang apa? Ya Abu Bakar, coba bayangin sama kamu, kalau seandainya saja ada 2 orang yang sedang berkumpul, tapi yang ketiganya ternyata Allah, maka pasti Allah akan jaga. Maka Allah abadikan dalam firman-Nya, la tahzan, jangan takut, innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita. Allahu Akbar. Allah mudahkan. Lihat buat sejarahnya dan bisa bayangkan Nabi hijrah jalan pakai onta jemaah demi memperjuangkan dakwah, demi kalimat tauhid la ilaha illallah. Bayangkan kalau kita tadi di hotel jalan kaki ke sini, Allahu Akbar. Sudah berapa banyak keringat Allah. Kita naik bus, ini aja kita udah panas keringatan, nggak karu-karuan ya. Ya Allah, ini perjuangan dakwah Nabi. Nah, kita harus semangat belajar, ya. Kita harus semangat belajar untuk ilmu, ke kajian-kajian, tambah ilmu, ya. Ustaz, silakan Ustaz, kita lanjut kemana? Sebelum kita diklakson lagi, Ustaz. Ini gunung Jabal Sur yang mana Rasulullah semua di belakang gunung Jabal Sur. Ustadz, bersembunyinya nggak dipastikannya di mana gitu ya? Iya. Disembunyinya ya. Bersembunyi ada di dalam di gua. Oh di situ. Oh di situ ada. Ya. Oh ada guanya di situ. Ada gua. Jadi guanya itu cukup untuk 2 orang. Jadi Oh. kecil, sangat kecil guanya. Memang nggak diperbolehkan ya, tidak perlu diperbolehkan ke sana. Sekarang mau dibikinkan sebuah museum
yang mengisahkan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW tatkala beliau Oh hijrah. gitu. Dan ini lagi diproses tapi belum jadi ya, mungkin beberapa tahun ke depan. Berarti kalau ibu di sini tengah, kenapa banyak di tengah? Bapak nggak usah megang ini Pak. Jadi dia ke situ naik. Nah, umur Rasulullah tatkala beliau hijrah itu 53 tahun. Bayangkan beliau naik ke gunung ini 53 tahun. Kita masih muda, belum tentu bisa ya. Boleh ya? Boleh. Ya, Ustaz. Seorang bapak, apalagi anak yang dinantikan sudah berpuluh tahun lamanya ditunggu, khawatir Ibrahim meneteskan air mata dan rusak kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat cinta sama istri dan anaknya, tapi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar dan dia berusaha menjaga kecintaan tersebut. Terus Nabi Ibrahim berjalan, tidak memedulikan Hajar yang berteriak di belakangnya bertanya, kepada siapa engkau menitipkan kami? Lagi-lagi Nabi Ibrahim yang 3 kali tidak menjawab. Maka Hajar, wanita yang salihah, wanita yang taat kepada Allah, faham bahwa yang dia tanyakan ternyata salah. Seharusnya dia sebagai istri yang salihah, dia tidak bertanya seperti itu. Maka dia merubah pertanyaannya. Bukan malah dia malah tambah marah sama suaminya, tidak. Dia sadar dan akhirnya dia merubah pertanyaannya. Maka dia bertanya kepada suaminya, Allah amaraka bihadza? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada engkau tentang hal ini? Maka Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Ibrahim hanya menganggukkan kepalanya. Ibrahim berusaha tegar karena ketika melihat Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, Allah uji lagi Nabi Ibrahim dengan sebuah mimpi. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, sebagaimana yang Allah firmankan, Inni ara fil manami anni adbahuk. Nabi Ibrahim bilang sama Ismail kecil, Ismail, ayahmu ini melihat di dalam mimpi bahwa ayahmu ini menyembelih dirimu. Allahu Akbar. Anak yang dikasihi, yang sangat disayang sama Ibrahim, yang nunggunya sudah lama-lama, ketika lahir disuruh diasingkan, ketika sudah mulai beranjak dewasa, tiba-tiba datang perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail. Lihat bagaimana Ismail yang dididik oleh Hajar, ibu yang salehah, maka menghasilkan anak yang saleh juga. Lihat jawaban Ismail. Allahu Akbar. Lakukanlah wahai ayahandaku, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemukanku termasuk orang-orang yang sabar. Ya Allah, bayangkan jemaah, baru beranjak dewasa, lagi istilahnya kalau zaman sekarang lagi CS-CS-nya sama bapaknya, lagi dekat-dekatnya sama bapaknya, apalagi anak laki-laki. Allahu Akbar. Ternyata malah disuruh disembelih. Namun lihat kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, mereka nggak peduli lagi. Kalau sudah perintah Allah, maka mereka langsung mengatakan siap, dengar dan taat Allah. Ini sebagian sejarah yang terjadi di kota Makkah. Padang Arafah. Sudah sampai mana Ustaz? Arafah. Baik, silakan, boleh Ustaz. Kita lanjutkan. Ya. Tafadhal Ustaz. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai ke Padang Arafah ya. Silakan Bapak Ibu, Ustaz. Salah satu rukun haji yang terbesar ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Hajju Arafah, kata Rasulullah SAW, haji itu di Arafah ya. Dan di sini pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana kaum muslimin wukuf di tempat ini ya, dimulai setelah zuhur ya. Nah, haji ada 3 lokasi ya. Yang pertama di tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah, di mana kenapa dikatakan hari Tarwiyah adalah di mana dahulunya para jemaah haji tidak ada air, jadi persiapan ya. Jadi jemaah haji itu membawa air ya, karena dahulunya tidak ada air ya di Mina ya. Kemudian di tanggal 8 ya, ini hari-hari sunnahnya ya. Jadi haji itu ada 6 hari, di mana 2 harinya hari sunnah dan 4 harinya hari wajib ya. Di mana di tanggal 8 sunnah ya, sangat
penuh sekali di sini ya. Yang tadi ada batas tanah itu adalah start atau batas-batas tanah Arafah, dan di semua tempat ini tempat wukufnya jamaah haji ya, ada tanda-tandanya. Jadi apabila jamaah haji wukufnya di luar Arafah, maka hajinya tidak sah dan mengulang di tahun depannya ya. Jadi ada tanda-tanda yang telah ditentukan ya. Jadi jamaah haji ya, di samping kiri kita ada Masjid Namirah ya. Samping kiri kita tadi itu ada Masjid Namirah ya, yang dimana dahulunya di situ lah tempatnya khutbah ya. Jadi haji itu dimulai di tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah, kemudian di tanggal 9 disebut dengan hari Arafah, di mana para jamaah haji melaksanakan wukuf di tempat ini ya. Jadi jamaah haji wukuf pada tanggal 9, tentu hari ini memiliki keutamaan ya dibanding dengan hari-hari Doa lain. seharian full. Ya, insya Allah di depan kita Jabal Rahmah ya. Di sini adalah rukun haji yang terbesar para jamaah. Mungkin nanti kita akan turun ya berapa. Oke, sekarang kita berada di Padang Arafah. Mana tempat para jamaah haji wukuf ya. Kita berangkat dulu nanti di tengah ada pengarahan, baru nanti kita bisa. Jabal Arafah, Rahman Al-Rahmah Mountain. Bun, WC dulu Bun. Toilet dulu Bun. Sat, kita belok dulu Sat ya. Padang Arafah. Angkat dulu biar nggak ketinggalan hari. Mulai diselesaikan. Ayo bismillah. Banyak nulis nama nanti di batu-batu itu gambar ya. Agar Pak Haji yang jodohnya lah, minta jodoh apa. Padahal enggak. Padahal tidak ada, cuman Ya begitulah ya. banyak nanti yang kita bisa nulis nama apa ya, naruh foto, KTP. Tapi sebenarnya ini enggak ada mustajabnya doa khusus untuk haji aja. Ya, keutamaannya hanya berlaku di tanggal 9. Selebihnya itu enggak ada ya. Oke. Ini WC. Itu sebelah sini. Oh jadi ini mereka nanti pada saat lebaran haji, pada saat Tanggal 9 Zulhijjah ya. mereka kumpul semua di sini. Wukuf ya, wajib rukun haji di sini. Oh di Kalau sini kita wukufnya? haji, ya. Bukan di tenda-tenda itu? Iya, tenda itu semuanya ini tempat wukuf. Oh Dan gitu. Rasulullah SAW nggak naik, dia ada di sini ya, di atas penanaman beliau. Ya, silakan yang mau ke WC. Udah, saya ke WC dulu. Jabal Arafah, Gunung Arafah. جبل رب العالمين. Ini Padang, ini salah satu rukun haji besarnya. Subhanallah,
Alhamdulillah. Barakallah. Assalamualaikum Ustaz. Salam ahlan, masyaallah, barakallahu fiik. Kalau beliau sampai, beliau langsung istirahat ya. Dan pada waktu zuhur ya, kemudian beliau sholat di jamak ya. Sebelum sholat beliau berkhutbah ya. Kemudian beliau sholat di jamak takbir di Mosor ya, di mana sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Kemudian setelah itu beliau berdoa ya sampai menjelang maghrib ya. Kemudian selesai dari Arafah, kemudian di tanggal 9, masih tanggal 9, beliau menuju ke Musdalifah ya. InsyaAllah dari sini sekitar 7 kilo ya, bagi jemaah haji yang tidak menggunakan kendaraan bis, maka berjalan kaki ya. Antara Arafah dan Musdalifah kurang lebih jaraknya sekitar 7 kilo ya, 7 kilo. Dan nanti kita akan lihat jalan yang berwarna merah difungsikan untuk pejalan kaki ya. Kilo. Nah, sekarang menuju Musdalifah. Air tadi. Ini bendungan air apa Ustaz? Ini kalau dia musim hujan kayak pegunungan keras airnya kan. Oh, gitu. Jadi dia aliran air. Makanya kalau di sini musim hujan maka langsung kayak banjir dia, akan dari gunung keras. Oh, gitu. Juga dibikinnya gorong-gorong atau jembatan lah bahasa kita seperti ini ya. Oh, ini kalau musim hujan? Iya, deras sekali airnya. Dari gunung. Musuh. Jadi kalau kita beli itu memang lumayan mahal. Iya. Ya, 10.000 ya, sekitar 40 jutaan lah untuk musuhnya saja. Ya. Ya, itunya surat izin. Ya, surat izin doa sebagainya ya untuk masuk. Nah, setelah itu kita itu namanya Masjid Nabilah ya. Dan disitulah khutbahnya haji ya. Di situ kemarin banyak sekali para jemaah yang meninggal dunia karena bersesatan ya, sebelah kiri kita. Itu enggak itu batasnya ya, batas Arafah ya. Itu batasnya sudah. Jadi masjid itu bagian depannya tanah haram, di bagian belakangnya tanah halal. Oh, gitu. Ya, jadi nggak sah kita kalau hukuknya di depan. Iya. Jadi di belakang baru dia tanah halal, di depannya dia tanah haram. Ya, jadi disitulah ada khutbah haji ya. Namun biasanya Musdalifah, nantinya dari Musdalifah ke Mina pun tetap menggunakan kereta bagi yang haji plus lah atau haji Furoda yang mungkin ya bayarannya cukup lumayan antara 500 ke atas gitu kan. Itu keretanya ya? Ya, itu keretanya ya, difungsikan pada haji atau musim haji saja. Untuk kelahiran jemaah haji ya, itu nggak ada ujungnya sampai tahanan nggak tahu gitu nih. Ini bekas sisa-sisa koinnya ya. Ini istrinya Gubernur Harun Rashid atau Zubaidah ya. Subhanallah, Masya Allah. Menempatkan harganya di jalan Allah untuk jemaah haji ya. Inilah yang digunakan untuk perayaan jemaah haji. Karena dulu nggak ada air, makanya disebut dengan hari tarwiyah, di mana jemaah haji dahulunya hari tarwiyah itu mengangkut air ya, karena di Mina itu nggak ada air.
Oh. dari bukan dari kota gitu kan, mengangkutakannya kalau nggak salah di tahun 600 ya, itu gitu ya, itu di Haji Furoda ya. Salah satunya kemarin artis Indonesia Abu Ahmad biasanya menggunakan ini kemarin. Jadi lumayan, sekitar mungkin 500 ke atas lah. Fasilitas hotelnya juga bintang 5 ya. Lebih dekat di, kalau di Mina lebih dekat di mana dengan tempat jemaah Aqabah itu. Jadi kita nggak terlalu jauh ya. Nanti di tanggal 9 malam tanggal 10 di mana para jemaah haji akan menginap atau mabit di Musdalifah ya, para jemaah, karena selesai dari Arafah para jemaah haji yang diri kita ya. Di sinilah para jemaah haji tidur ya, tidurnya hotelnya berbintang-bintang ya. Jadi di sini nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, sama semua. Jadi kita tidur pulang apa namanya, tikarnya ya langsung ini, langsung tanah, langsung ini. Yang merah-merah ini biasanya penuh sekali para jemaah haji tidur di sini, mabit ya. Ini mas. Depannya kita ada nanti masjid Masjidil Haram, disitulah Rasulullah SAW dahulu mabit ya. Ini pada malam tanggal 10 ya, jemaah selesai dari Arafah, kemudian beliau mabit, para jemaah haji mabit di sini. Nah, di depan kita ada masjid. Nah, di sinilah dahulunya Rasulullah SAW mabit, dan para jemaah haji pun akan mabit di sini. Ya, tidur ya mabit. Ya, mabit untuk tidur, menginap di sinilah ada setananya. Ini Masjidil Haram ya, ada Musdalifah. Ya, para jemaah akan tidur di sini. Sepanjang jalan dari itu akan penuh sekali, nggak ada lagi tempat. Tenda-tenda kan? Nggak ada tenda di sini, ya. Tapi malam. Ada bintang-bintang. Oh, Tapi langsung. Ya, bintangnya langit ya. Bintangnya langit. Alasnya cukup bersejadah, yang bawa sejadah, yang nggak ada ya sudah dari kartun. Iya. Ya. Karena nggak disediakan, memang ya coba kalau sama seperti itu. Jadi ya kita ikuti. Cuman tapi ya cuman malam doang ya. Ya, satu malam. Tapi ada keringan yang khusus bagi wanita, boleh sepertiga malam dia keluar sudah. Tapi sebagaimana dicontohkan Rasulullah, beliau sampai sholat subuh, kemudian beliau berzikir, selesai berzikir baru beliau. Nah di sini para jemaah haji nanti mencari batu, kerikil-kerikil ini untuk melempar jemaah Arafah di tanggal 10-nya. Jadi beliau selesai dari Arafah, kemudian menuju Musdalifah, kegiatan, ya. Karena itulah pengurus fisik atau malamnya mereka tidur. Ya, namun ada kegiatan yang fokus yang mereka lakukan, yaitu pertama adalah lempar jemaah Aqabah, satu kali lemparan yang paling jauh. Kemudian selesai itu mereka tahallul. Boleh bolak-balik ini ya, nggak harus lempar jemaah dahulu. Boleh tahallul juga, tapi kebanyakan sebagaimana contohkan Rasulullah, beliau langsung melempar jemaah Aqabah yang pertama yang besar, kemudian apa? Yaitu tahallul, kemudian apa? Ifadah, ya. Nah, kalau Mina tidak menampung, maka dibangunlah tenda di sini, ya. Ini namanya Mina Jadid. Dan sebagian ada dari jamaah Indonesia yang ada di sini ya untuk tendanya. Namun pada umumnya jamaah Indonesia itu tendanya ada di belakang bukit agak jauh ya. Sekitar kalau melempar jemaah itu 3 kiloan. Oh. Ya, inilah tenda, ini dinamakan Mina Jadid atau Mina baru ya. Karena di Mina kita buat lagi tendanya. Ya. Ini terowongan Mina. Belum Pak, itu nanti sebelah sana ya. Ya, sebelah kiri kita jemaah ada tugu kecil ya. Oke. Disitulah diyakini tempat pertama kali disyariatkannya ibadah korban. Dahulu disitulah diperintahkannya Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Ada tugu kecil itu ya di sebelah kiri kita, yang mana tadi sudah jelaskan oleh Ustaz ya, ada di mana diganti korban yang sangat besar, banyak sekali. Nah disitulah pertama kali disyariatkannya ibadah kurban. Itu ada tugu kecil. Itu ya? Ya, itu. Kubah kecil. Ya, itu tugu yang kecil itu ya. Pertama kali
Nabi Adam dan Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kepada Allah. Karena di sini ada dahulunya ke selesai Rasulullah SAW ada melempar jamarah langsung menyembelih dengan hadiyu, ya. Jamarah aku ada yang besar saja. Di tanggal 11 baru 3 yang dilempar, kecil, sedang, besar. Biasanya di sini jemaah juga berjalan ya dari Arafah ya, dari Muzdalifah langsung ke sini. Jadi memang fisik ya. Makanya kasihan jemaah haji yang udah tua-tua. Kalau bisa, apalagi sekarang masa Aqabah yang kecil, kemudian yang sebelah sana, paling ujung sebelah sana yang besar, jadi kecil, sedang, besar. Jadi yang dilempar pada tanggal 10 yang besar saja ya, yang paling ujung ya, yang lebih dekat dengan ke Mekah ya, yang lebih dekat dengan haram ya. Oh, jadi yang dekat itu lebih ya, yang ada parabolanya lah, ada 3 lantai situ Pak ya, ada 3 lantai orang melempar dari bawah terus ke tengah, paling ujung nanti ada eskalatornya juga. Nah, yang tenda-tenda dekat ini adalah jamaah haji lumayan di atas itu. ya rapi amat ya. Ya. Nah, ini yang tentu yang lebih dekat dengan jamaah ya bayarannya lebih gitu. Kalau jemaah Indonesia pada umumnya ada di belakang gunung ini, nanti kita terowongan Mina langsung di belakang gunung. Di situ baru hotel tendanya jemaah haji. Kalau di tanggal 10 itu tidak penuh di sini. Apalagi bapak hotel transit di sini tentu yang mahal. Ya hajinya mungkin di atas tadi kita sekali di atas 500 lah. Mereka mabitnya di situ. Jadi yang lapar ula ada lapar kali berarti. Ini terowongan Mina. Ya, sama. Tapi sekarang 2 ada di bawah 1. Jadi ini khusus ke sana. Kalau dahulu kan cuma 1 Pak. Jadi orang masuk langsung keluar tak berangkat. Iya. Kalau sekarang sudah 2 di bawah 1. Jadi arah keluar arah masuknya beda. Ini yang meninggal, banyak meninggal. Ya, di tahun berapa itu? Di ujung ini dari Jalan ya? tendanya jamaah Indonesia di atas bukit. Itu tendanya jamaah Indonesia. Bayangkan dari kesana melemparnya nanti. Waktu zawal artinya sumpahnya kita melemparnya di waktu zawal, di waktu matahari terbenam. Tendanya jamaah Indonesia yang paling ujung di atas. Ya. Beda. Jauh ini nih, sebelah kanan juga. Ini Asia ya, Asia. Dan itu jalan tuh naik ke atasnya itu. Dia jalan Pak. Makanya lumayan jauh ya, dan sangat macet sekali. Atas pahalanya besar ya. Ya memang ya jihad ya, kadang kita haji dan jihad seorang wanita lansia ya, makanya dikatakan oleh saya dengan jannah tidak ada balasannya kecuali surga. Subhanallah. Jadi haji mabrur itu kata Rasulullah SAW tidak ada balasannya kecuali surga. Ya, karena perjuangan memang ya, apalagi yang sekarang jemaah haji Indonesia kan umurnya rata-rata ya, kalau kita bilang uzur lah, kadang 60 tahun ke atas, rata-rata kemana. Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Maka Nabi SAW pun akhirnya dapatkan wahyu tersebut. Nabi SAW pulang dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi gemetar. Sampai rumah, Nabi SAW bertemu dengan Khadijah. Lihatlah bagaimana istri yang salehah. Bayangkan jemaah, Khadijah melihat Nabi SAW pulang dalam kondisi seperti itu, nggak babi bu dulu, nggak banyak tanya. Pokoknya Nabi SAW bilang zammiluni, zammiluni, daftirani, daftirani. Selimuti aku. Sebelah kanan sebelah. Sebelah kanan apa? Ini Gua Hiro. Gua Hiro-nya? Mana? Betul itu apa? Jabal Nur? Iya, ini tadi kan muter yang kita. muter ya? Oh iya. Ya, lebih jelas dari sini kita. Tadi kita lewat sana ya? Iya. Masya Allah. Jadi itu. Ini. Musim wahyunya tidak Ustaz.
Ini musim ada yang di bawahnya ya. Nah, ini jalan sekarang bagus ya. Mana? Mana? Ini di atas itu ya Pak ya. Ini di sebelah sini, sebelah kanan ya. Oh, udah dibelah ya sekarang ya, dibuat jalan ya. Yang seperti Pondok Unta, ini Jabal Nur, Jabal atau Gunung Cahaya, Bukit Cahaya. Nah itu biasanya ada orang naik ke sana. Namun memang tidak ada sunnahnya ya. Hanya orang pingin tahu aja gitu, ya, pingin tahu aja. Harus sore banyak naik biasa. Iya banyak yang naik sore ya, sudah mulai ada. Iya mulai ada. Sempat ditutup karena memang bahaya. Namun kadang set sudah dibuka ya sekarang ya. Insyaallah. Jalan ini baru Ustaz. Baru dibuka ya, ada jalan baru. Berapa kilo itu ke situ Ayo tuh? tamam. Ustaz. Ainam ila Muharram. Ila Jabal Punduk kelas. kelas. Masyaallah. Ini Jabal Nur ya. Gua Hira di sini. Di sini pertama kali turun wahyu. Maka Nabi SAW kemudian akhirnya pulang. Kemudian Khadijah karena istri yang salehah, beliau nggak banyak tanya dulu. Beliau langsung selimuti Nabi SAW. Nggak ngomel-ngomel dulu dari mana aja gitu kan? Enggak. Namun diselimuti, kemudian Nabi SAW bahkan meminta disiramkan air karena Nabi SAW bergemetar. Panik Nabi SAW karena menemukan hal tersebut. Sama istrinya Nabi Ismail, tolong diganti bandul pintunya. Kemudian sepulangnya Nabi Ismail AS dari berburu, wallahu alam, Nabi Ismail ngerasa kok kayak bekas ada tamu. Entah mungkin Nabi Ibrahim bawa oleh atau apa, tapi kok ada tanda bekas ada tamu gitu kan. Maka Nabi Ismail bertanya, apakah ada yang datang ke sini? Apakah ada yang habis berkunjung ke sini? Maka istrinya pun menceritakan, oh iya tadi ada orang tua yang seperti ini. Disebutkan sifatnya kurang bagus, jelek. Sama dari istrinya tadi. Istrinya ini kurang salehah. Sebutkan, oh ada orang tua kayak begini, penampilan lusuh dan segala macam. Disebutkan sifat-sifat yang jelek. Kemudian ditanya, nanya apa dia? Dia tanya tentang masalah keekonomian kita, maka saya sampaikan bahwa kondisi kita kayak gini. Terus apa yang dipesan kata Nabi Ismail oleh orang tua tersebut? Maka istrinya bilang, katanya kamu disuruh ganti bandul pintu rumah kamu. Maka di situ Nabi Ismail mengatakan, ketahuilah bahwa yang engkau sebut sebagai orang tua yang jelek, lusuh segala macam itu adalah orang tua saya, mertua kamu. Dan dia berpesan untuk ganti bandulan rumah. Maksudnya adalah ganti istri, suruh ganti istri. Maka kata Nabi Ismail, sekarang kamu pulang pada keluarga, diceraikan istri. Allahu Akbar. Akhirnya setelah itu Nabi Ismail akhirnya mencari istri baru. Suatu ketika datang lagi Nabi Ibrahim mengunjungi mereka. Setelah itu lagi-lagi Nabi Ismail, bayangkan jamaah, Nabi Ismail hidup dalam kesederhanaan, dalam kekurangan. Namun Nabi Ismail berusaha berburu mencari nafkah gitu ya. Berburu mencari nafkah akhirnya. Setelah itu Nabi Ibrahim bertemu, kondisinya masih sama, tidak berubah, masih dalam kondisi kemiskinan. Namun ketika ditanya sama Nabi Ibrahim kepada istrinya, bagaimana kehidupan kalian? Masya Allah, istri yang saleh menutupi aib, berusaha menutupi aib. Dikatakan